Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kami mengucapkan selamat bergabung pada video pembelajaran ini buat adik-adik santri Pondok Pesantren MTI Kapau. Video pembelajaran ini disusun dalam rangka pelaksanaan program kemitraan masyarakat dari jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas. Adapun topik yang akan disajikan pada video kali ini adalah jumlah akar dan hasil kali akar kuadrat. Perkenalkan saya, Dr. Vera Yanuar, staf pengajar dari jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas akan menyajikan topik terkait. Perhatikan persamaan kuadrat berikut, yaitu x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini, bisa kita selesaikan dengan salah satu cara, yaitu memfaktorkan. Dan dengan memfaktorkan diperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah x1 sama dengan min 1 atau x2 sama dengan 3. Sekarang akan diformulasikan bentuk rumus untuk menghitung jumlah dan hasil kali akar kuadrat. Untuk contoh di atas, jumlah akarnya adalah tinggal menambahkan kedua akar tersebut, yaitu x1 ditambah x2 sama dengan 2. Adapun hasil kali akar pada kasus di atas adalah x1 kali x2 sama dengan min 3. Tentunya ini mudah ditemukan untuk akar-akar yang bulat. Nah, bagaimana jika suatu persamaan kuadrat mempunyai akar-akar rasional? Misalnya, lihat persamaan kuadrat berikut ini. X kuadrat dikurang 2x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, itu kita akan mengalami kesulitan jika diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Maka untuk mudahnya kita akan menggunakan rumus ABC. Sehingga dengan menggunakan rumus ABC, faktor akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah x1 sama dengan 2 tambah akar min 16 per 2 atau x2 sama dengan 2 dikurang akar min 16 per 2. Nah, tentu Anda akan mengalami kesulitan untuk menentukan jumlah akar dan hasil kali akar yang seperti ini. Ternyata ada suatu rumusan yang akan memudahkan Anda dalam menentukan jumlah akar dan hasil kali akar tanpa harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Nah, kita awali dengan mengingat kembali bentuk rumus ABC. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka dengan menggunakan rumus ABC, kita akan memperoleh akar-akarnya adalah X1 sama dengan min B tambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A atau X2 sama dengan min B dikurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Untuk menentukan rumus dari jumlah akar, yaitu kita tinggal menambahkan X1 dan X2 yang telah diformulasikan sebelumnya, yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B tambah akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ditambah min B kurang akar B kuadrat kurang 4C per 2A, dan dengan cara yang mudah dapat dihasilkan bahwa hasil penjumlahan kedua akar ini adalah min B per A. Inilah rumus untuk menentukan jumlah akar dari persamaan kuadrat. Kemudian untuk menentukan rumus dari hasil kali akar, kita tinggal mengalihkan kedua akar yang telah kita formulasikan di atas, yaitu min B tambah akar B kuadrat kurang 4AC per 2A kali min B kurang akar B kuadrat kurang 4C per 2A, dan diperoleh hasilnya adalah C per A. Dan ini adalah rumus untuk hasil kali akar kuadrat. Nah, sebagai contohnya kita perhatikan persamaan kuadrat dari x kuadrat kurang 3x tambah 5 sama dengan 0. Tentukan x1 tambah x2, x1 kali x2, dan x1 tambah 3 tambah x2 tambah 3. Nah, dari bentuk persamaan kuadrat ini bisa kita identifikasi bahwa
A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan 5. Maka dengan menggunakan rumus hasil jumlah kedua akar kuadrat yang telah kita formulasikan sebelumnya, untuk kasus ini kita peroleh bahwa X1 tambah X2-nya adalah 3, yaitu perbandingan dari min kali min 3 per 1. Adapun hasil kali akar kuadratnya adalah C per A atau sama dengan 5. Dan untuk menjawab soal yang ketiga, yaitu X1 tambah 3 tambah X2 tambah 3, kita kelompokkan soal ini terlebih dahulu untuk memudahkan, yaitu sama dengan X1 tambah X2 tambah 3 tambah 3. Nah, X1 tambah X2 ini adalah jumlah dari kedua akar yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu sama dengan 3. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. Nah, selanjutnya, perhatikan persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat kurang 5x tambah 2 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC, kita peroleh akar-akarnya adalah x1 sama dengan 2 atau x2 sama dengan setengah. Nah, perhatikan di sini bahwa kedua akar tersebut saling berkebalikan. Perhatikan juga bahwa nilai A, di mana pada kasus ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 2, dapat dilihat bahwa nilai A dan nilai C-nya sama, yaitu sama-sama bernilai 2. Sehingga dapat kita simpulkan dua hal berikut. Ya, jika persamaan kuadrat memiliki bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka dia akan memiliki, pertama, dua akar yang saling berkebalikan. Maka A sama dengan C, dan begitu sebaliknya. Yang kedua, dua akar yang berbeda dengan kedua akar positif. Jika min B per A-nya besar dari 0, dan dia akan memiliki kedua akar yang bernilai negatif jika min B per A-nya kurang dari 0. Berikut contohnya untuk kondisi kedua. Ya, nah, untuk contoh pertama, kita lihat persamaan berikut. X kuadrat dikurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini dapat diketahui bahwa A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 2. Dan untuk mengidentifikasi nilai min B per 2, min B per A, tinggal kita substitusi nilai-nilainya, yaitu sama dengan min kali min 3 per 1, atau sama dengan 3, dan nilai 3 ini adalah bernilai besar dari 0. Nah, ini dapat kita buktikan untuk mengetahui apakah kedua akarnya memiliki nilai positif atau tidak. Kita faktorkan persamaan kuadrat di atas, ya, yaitu X dikurang 2 dan X dikurang 1 sama dengan 0. Ini dapat kita peroleh akar-akarnya, yaitu X dikurang 2, X sama dengan 2, atau X sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa X sama dengan 2 dan X sama dengan 1 bernilai positif. Kemudian untuk contoh yang kedua, perhatikan persamaan ini. X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Dari sini, kita dapat mengidentifikasi bahwa A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 3, dan C-nya bernilai 2. Kemudian kita identifikasi nilai min B per A sama dengan min 3, atau nilai ini adalah kurang dari 0. Dan ini kita ketahui bahwa jika min B per A-nya bernilai kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut akan memiliki dua akar negatif yang berbeda. Untuk itu kita buktikan akar-akarnya dengan memfaktorkan persamaan kuadrat di atas. Ya, faktornya adalah X ditambah 1 kali X ditambah 2 sama dengan 0, dan ini kita peroleh akarnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 2. Nah, nilai min 1 dan min 2 bernilai negatif. Nah, selain rumus jumlah dan hasil kali akar tersebut, ada beberapa rumus yang juga sering digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama,
X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini dapat dibuktikan bahwa dia sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang X1 kali X2. Kemudian X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu sama dengan X1 tambah X2 pangkat 3 dikurang 3 kali X1 kali X2 dikalikan X1 tambah X2. Kemudian rumus yang ketiga, 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 tambah X2 per X1 kali X2. Dan rumus yang keempat yaitu X2 per X1 ditambah X1 per X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 kali X2. Baik, demikianlah uraian materi terkait jumlah dan hasil kali akar. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.